mengangkat materi tentang pembangunan peternakan berbasis kawasan. Pembangunan peternakan itu merupakan salah satu aspek penting yang harus kita perhatikan. Peningkatan pembangunan peternakan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan peternak. Untuk meningkatkan kesejahteraan peternak dalam pembangunan peternakan ini dapat kita melalui pengembangan kawasan peternak. Kawasan peternakan merupakan salah satu bentuk dari pengguna kawasan budidaya dalam struktur ruang suatu wilayah, yang dapat berupa kawasan budidaya yang diatur atau kawasan budidaya yang diarahkan. Kawasan tersebut yang tergolong potensial dalam pengembangan usaha peternakan itu seharusnya kawasan yang mampu memenuhi kebutuhan lahan dan pakan yang menunjang produktivitas pada ternak tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai sentra pengembangan peternakan yang baik. Pembangunan peternakan berbasis kawasan ini pun bertujuan untuk mengetahui peningkatan penyediaan produk asal hewan dan kesejahteraan peternak. Bisa melalui kebijakan dan program pembangunan peternak yang bersaing dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Ada beberapa ciri-ciri kawasan peternakan yang baik itu. Pertama, lokasi sesuai dengan agrosistem dan alokasi tata ruang wilayah. Yang kedua, dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat dalam atau sekitar kawasan tersebut. Yang ketiga, berbasis komoditas ternak unggulan atau komoditas ternak strategis. Yang keempat, adanya pengembangan kelompok tani menjadi kelompok pengusaha. Yang kelima, sebagian besar pendapatan masyarakat berasal dari usaha agrobisnis peternakan. Yang keenam, memiliki prospek pasar yang jelas. Yang ketujuh, didukung oleh ketersediaan teknologi yang memadai. Kemudian memiliki peluang pengembangan atau diversifikasi produk yang tinggi. Dan yang terakhir itu didukung oleh kelembagaan dan jaringan kelembagaan yang berakses dari hulu ke hilir. Salah satu contohnya, Itik Terang Benih ini merupakan salah satu ternak Pasmanotpah Provinsi Bengkulu. Itik Terang Benih pada mulanya terdapat di Desa Talang Benih, Kecamatan Curug, Kabupaten Rejang Lebong. Populasi Itik Terang Benih ini masih tergolong sangat terbatas. Muncullah kekhawatiran akan kelestarian dan kemurniannya tidak terjaga lagi. Karena keterbatasan pengotom peternak akan Itik Terang Benih, pemberian pakan, menjaga kesehatan ternak yang masih minim, serta lahan untuk budidaya pun sekarang sudah dialihfungsikan sebagai untuk pemukiman. Hal ini mengakibatkan keberadaan dan kemurnian ternak tersebut tidak lagi terjaga. Kalau mengakibatkan hal tersebut, akan berdampak pada produksi dan produktivitas dari ternak tersebut menurun. Padahal dari segi fotografi, Provinsi Bengkulu merupakan wilayah yang cocok untuk peternakan Itik Terang Benih dan ketersediaan pakan yang cukup melimpah, seperti adanya limbah sayuran di situ sangat banyak. Sehingga perlu upaya-upaya untuk pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan, juga mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, serta dapat menjadikan salah satu tumpuan dan dalam percepatan pembangunan wilayah tersebut. Dalam memilih komoditas ternak yang akan dikembangkan dalam kawasan peternakan melalui pemanfaatan sumber daya genetik dari ternak tersebut, untuk ternak besar dapat dikembangkan seperti sapi Bali dan sapi PO di kawasan Sumatera, karena ternak tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan dan sumber pakan lokal tersebut. Untuk pengembangan peternakan tidak semata-mata mengikuti kebijakan kawasan, perlu adanya kajian mendalam dan mendekati parameter usaha peternakan serta karakteristik kawasan tersebut agar mampu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ternak. Ada strategi pendekatan wilayah yang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama, pengembangan ternak tidak mungkin dilaksanakan di semua wilayah karena keterbatasan sumber daya manusia dan lahan. Yang kedua, usaha peternakan berdasarkan kelayakan ekonomis tidak mungkin dipenuhi oleh semua wilayah. Yang ketiga, terbatasnya alokasi dana investasi cenderung tidak optimal bila terbagi ke seluruh wilayah. Yang keempat, mengembangkan usaha peternakan pada wilayah potensial, memberikan dampak pembangunan fasilitas yang tepat sasaran. Kesimpulannya,
Pada pembangunan peternakan berbasis kawasan ini dilakukan seperti penyebaran dan pengembangan terhadap ternak di berbagai daerah dengan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sesuai dengan potensi genetik dan potensi lainnya melalui pengembangan komunitas ternak unggul berbasis kawasan, juga mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, serta dapat menjadi salah satu tumpuan dalam percepatan pembangunan wilayah tersebut.